Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Revasya Putri dengan NIM 24821202149. Semester 3 Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Pada video ini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai topik yang kemudian saya tuangkan ke dalam makalah, yaitu pemikiran Maqasid Syariah Imam Nazm al-Din al-Tufi. Sebagai awal pembahasan, Maqasid Syariah dapat dipahami sebagai tujuan utama dari ditetapkannya hal hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur halal dan haram, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Dari pemahaman inilah, kajian Maqasid Syariah menjadi penting untuk melihat hukum Islam secara lebih menyeluruh. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya tertarik untuk mengkaji salah satu tokoh yang memiliki pandangan unik mengenai Maqasid Syariah, yaitu Imam Nazm al-Din al-Tufi. Beliau merupakan ulama dari mazhab Hanbali yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Al-Tufi dikenal sebagai ulama yang berpikir kritis dan memiliki pandangan yang cukup berani dalam memahami hukum Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah, yang di dalamnya ia banyak membahas konsep maslahat. Selanjutnya, Al-Tufi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah maslahat atau kebaikan bagi manusia. Untuk menjelaskan hal tersebut, ia membagi hukum Islam ke dalam dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah, hukum bersifat tetap dan harus mengikuti nas, sehingga tidak dapat diubah dengan pertimbangan akal. Sementara itu, dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemasyarakatan, Al-Tufi memberikan ruang yang lebih luas bagi akal dan pertimbangan maslahat. Dalam konteks ini, maslahat menurut Al-Tufi adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak mudarat. Maslahat ini berkaitan dengan penjagaan 5 hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. 5 hal ini menjadi dasar dalam menentukan tujuan dari setiap penetapan hukum Islam. Dari pemahaman tersebut, muncul gagasan utama Al-Tufi yang paling dikenal, yaitu maslahat sebagai dalil mandiri. Ia berpendapat bahwa dalam urusan muamalah, apabila terjadi pertentangan antara maslahat dengan nas atau ijma, maka maslahat dapat didahulukan menurutnya. Hal ini bukan berarti mengesampingkan nas, tetapi justru bertujuan untuk merealisasikan tujuan dari nas itu sendiri, yaitu kemaslahatan manusia. Namun demikian, Al-Tufi tidak menerapkan teori ini tanpa batas. Ia memberikan beberapa ketentuan, di antaranya bahwa maslahat hanya berlaku dalam urusan muamalah, harus bersifat nyata dan umum, serta ditentukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi keilmuan. Dengan adanya batasan ini, penggunaan maslahat tetap berada dalam koridor tujuan syariat. Berdasarkan keseluruhan pemikiran tersebut, dapat dilihat bahwa Al-Tufi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan Maqasid Syariah. Pemikirannya membuka ruang ijtihad yang lebih fleksibel. Meskipun juga menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, namun hingga saat ini gagasan Al-Tufi masih relevan untuk dikaji, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum Islam di era modern. Sebagai penutup, melalui penjelasan ini dapat dipahami bahwa pemikiran Imam Nazm al-Din al-Tufi menegaskan bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu kemaslahatan manusia. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan makalah saya mengenai pemikiran Maqasid Syariah Al-Tufi. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.